Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari buku Tuhanku yang Ajaib, sebuah buku yang ditulis oleh profesor biologi yang bernama David Steen. Nah, melalui buku ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana setiap peristiwa di alam dapat menuntun kita melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke-135 dalam judul Transplantasi Jantung. Apa itu transplantasi jantung? Transplantasi jantung adalah sebuah cara yang dilakukan oleh dunia medis untuk menggantikan jantung seseorang yang sudah rusak. Mungkin Anda pernah dengar, bukan? Ini adalah sebuah penemuan-penemuan baru di dunia medis yang saat ini semakin sering digunakan oleh orang-orang yang jantungnya sudah rusak sehingga digantikan dengan jantung yang baru. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin kembali mengajak Anda untuk mengundang seluruh keluarga, sahabat, teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Kita akan membaca renungan kita pada hari ini. Nah, ambil juga buku catatan serta Alkitab Anda. Pastikan kita dapat mencatat setiap pelajaran atau aplikasi yang kita temukan sehingga dengan mudah kita membagikan kepada orang lain dan juga bisa kita ceritakan kembali kepada keluarga kita. Ayat intinya terdapat di dalam buku Yehezkiel, di Yehezkiel 11 ayat 19. Di sana dikatakan, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Ini adalah satu janji Tuhan yang dituliskan di dalam buku Yehezkiel, bahwa Dia berjanji akan memberikan hati yang baru, hati yang mau menurut, yang taat, dan menjauhkan hati yang keras. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama, apakah seseorang yang tidak mau menerima hati yang baru bisa diberikan hati yang baru? Seringkali kita selalu berkata bahwa perubahan sifat dan tabiat adalah dari Tuhan. Tentu itu benar. Namun jangan sampai kita lupa bahwa dibutuhkan kedua perpaduan, di mana harus ada kerjasama kita juga yang ikut serta di dalam kerja Tuhan. Begitu juga dengan hati yang baru. Mungkin seseorang bisa dengan mudah menerima baptisan, namun adalah sebuah tahapan yang lain untuk memiliki hati yang baru, untuk memiliki hati yang mau menurut sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin seseorang yang tidak mau menerima hati yang baru bisa mendapatkan hati yang baru. Mari kita lanjut ke renungan kita hari ini. Apakah Anda adalah seseorang yang pernah mengalami operasi transplantasi jantung? Menurut American Heart Association, transplantasi jantung dapat diindikasikan bagi orang yang memiliki jantung yang bermasalah dan beresiko kematian. Data terakhir menunjukkan bahwa di Amerika Serikat ada lebih dari 2.000 orang mendapatkan transplantasi jantung setiap tahunnya. Bayangkan, setiap tahunnya paling kurang ada lebih dari 2.000 orang di Amerika, hanya di Amerika, yang mendapatkan transplantasi jantung. Dan ada sekitar 3.500 orang yang tercatat di seluruh dunia. Dan tingkat kelangsungan hidup jangka panjang sekitar 70%. Jadi di balik begitu banyaknya orang-orang setiap tahunnya yang mendapatkan transplantasi jantung, faktanya adalah kelangsungan hidupnya sesungguhnya hanya sekitar 70%. Jadi tidak pasti dia akan tetap hidup dengan sehat. Jadi satu pelajaran lagi yang bisa kita dapatkan atau pelajaran kedua kita hari ini adalah mengganti hati seperti yang dunia medis tawarkan. Sesungguhnya ini bukanlah sebuah solusi yang terbaik. Di saat seseorang jantungnya sudah rusak, lalu ada orang lain dengan kecocokan jantung yang sama memberikan jantungnya agar orang yang sakit tersebut digantikan jantungnya, sesungguhnya itu hanya 70% resiko kehidupan. Sementara banyak yang lain, ada yang tidak cocok lalu meninggal, ada yang berlangsung hidupnya tapi tidak lama kemudian meninggal. Sehingga bisa dikatakan bahwa transplantasi jantung dengan kemajuan teknologi saat ini sebenarnya bukan sesuatu solusi yang terbaik. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa sesungguhnya tubuh kita diciptakan Tuhan adalah untuk tubuh yang ini. Sehingga solusi tersebut bukanlah solusi yang terbaik. Seringkali orang
memuja-muja kekuatan daripada industri teknologi, daripada industri kesehatan saat ini. Di mana mereka katakan, oh sekarang kesehatan sudah maju begini dan begitu. Tapi sesungguhnya belum bisa memberikan keselamatan 100%. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk terus menjaga kesehatan kita setiap harinya. Tentu dengan pola makan kita, pola hidup kita, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itulah yang dapat menolong kita untuk tetap bertahan hidup. Nah, kesehatan itu sesungguhnya tidak ada gunanya jika tidak bisa kita gunakan. Sering orang lain berkata, buat apa hidup sehat? Gak lama juga saya pasti juga akan mati suatu hari nanti. Jika kita tidak mengetahui apa tujuannya kita memperoleh kesehatan dan mempunyai hidup yang sehat, hidup akan menjadi sesuatu yang sepertinya sia-sia. Di dalam buku Counsel on Food and Diet atau Membina Makanan Sehat, di sana diceritakan di bab yang pertama mengenai mengapa kita harus menjaga kesehatan kita, mengapa harus melakukan reformasi kesehatan salah satunya. Di sana dikatakan tujuan kita memiliki kesehatan bukan hanya agar kita bisa hidup dengan lebih baik, bisa memiliki lebih banyak uang, lalu kita bisa bekerja dengan lebih banyak dan lain-lain. Bukan itu. Tujuan kita memperoleh kesehatan bukanlah supaya kita terhindar dari penyakit, bukanlah supaya kita bisa hidup lebih lama. Tapi tujuan kita memiliki kesehatan yang maksimal adalah agar kita bisa lebih efektif dan efisien lagi dalam melayani Tuhan, dalam melayani sesama. Jika ini kita jadikan sebagai tujuan utama di dalam kehidupan dan kesehatan kita, kita akan tahu apa yang harus kita kejar. Kita memperoleh kesehatan bukan untuk diri kita sendiri, bukan agar kita bisa menikmati kehidupan yang lebih panjang, tapi agar kehidupan kita bisa lebih bermakna dan berguna untuk orang lain. Mari kita lanjutkan kembali dalam pembacaan renungan kita. Saya masih mengingat ada bedah transplantasi pertama yang saya jalani. Di saat itu dunia menahan napas. Semua mata tertuju pada Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 3 Desember 1967. Jadi di 3 Desember 1967 di Afrika Selatan terjadi sebuah operasi transplantasi jantung yang pertama. Ketika Christian Bernard dan 30 orang timnya memindahkan jantung dari Dennis Darval yang telah terbunuh sehari sebelumnya saat melintasi jalan. Jantungnya terhubung ke arteri dan vena utama dalam dada Louis Washkansky. Jadi sahabatku, transplantasi pertama mengisahkan tentang ada seseorang yang bernama Christian Bernard yang terbunuh sehari sebelumnya. Jantungnya masih berdetak. Lalu ada seseorang yang bernama Louis Washkansky yang pada saat itu dia membutuhkan jantung yang baru. Lalu dihubungkan kepada Louis Washkansky, seorang pemilik toko kelontong yang berusia 55 tahun dengan penyakit jantung yang tidak bisa disembuhkan. Lalu dihubungkan dari jantung Christian Bernard ini kepada jantung, menggantikan jantung dari Louis Washkansky. Lalu Louis Washkansky dia bisa bertahan hidup selama 18 hari sebelum akhirnya dia meninggal karena pneumonia yang disebabkan oleh imunosupensif obat. Jadi walaupun terjadi operasi ini berhasil, jantung dari Christian Bernard berhasil dicangkokkan, ditempelkan kepada jantung dari Louis. Tapi 18 hari kemudian dia mati karena tidak cocok dan juga karena imuno dari obat yang dia konsumsi. Sahabatku yang ada di rumah, kita bisa melihat pada saat itu bagaimana dokter-dokter dengan kecanggihan teknologi mereka berusaha untuk mencangkokkan jantung yang baru. Berhasil, tapi 18 hari kemudian orang tersebut mati. Setahun kemudian, seorang pria yang bernama Philip Blilberg memiliki jantung yang baru dan bertahan selama 19 bulan. Operasi yang berikutnya setahun kemudian, dan bertambah hari kehidupannya. Yang tadinya hanya 18 hari,
Ini 19 bulan, lalu dia mati. Tahun berikutnya ada seorang yang lain bernama Dorothy Fisher. Dia menerima jantung yang baru, bertahan selama 12,5 tahun. Kemudian 2 tahun berikutnya, Dirk Van Zyl menjalani transplantasi jantung yang memberi kehidupan selama 23 tahun. Bayangkan, tadinya 18 hari, lama-kelamaan bertambah. Hari ini, transplantasi jantung sangat umum dan dilakukan di banyak pusat-pusat jantung di seluruh dunia. Berkat obat imunosupresif yang baru dan teknik yang baru, maka tingkat kelangsungan hidup semakin meningkat. Walaupun bukan berarti sudah 100% hidup. Tadi telah kita baca 70% hidup. Tentu ada banyak kegagalan-kegagalan operasi yang lain, ada mungkin pencatatan yang tidak dituliskan, atau mungkin masalah-masalah yang lain. Namun kita bisa melihat bagaimana meningkatnya tingkat kehidupan tersebut. Seseorang yang tadinya ditransplantasi jantung hanya mampu bertahan hidup selama 18 hari. Di tahun-tahun terakhir dia bertahan hidup selama ada yang 27 bulan. Saat ini sudah semakin sering, sehingga seringkali membuat orang-orang berpikir bahwa nggak apa-apalah, kalau begitu saya hidup seenaknya saya saja. Nanti kalau penyakit jantung, nanti transplantasi saja. Cari jantung orang lain yang sudah mati, ditempelkan, digantikan ke jantung saya. Sahabatku, tidak ada solusi yang terbaik selain dengan menjaga kesehatan yang sudah Tuhan berikan, menjaga kehidupan yang Tuhan berikan. Suatu saat nanti kita akan ditanyakan oleh Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup. Tuhan tahu, Tuhan rindu kita hidup dengan baik, dengan sehat, agar kita bisa berguna buat orang lain dan bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. Biasanya jantung harus dihentikan sementara untuk bisa dicangkokkan. Karena itu seorang ahli bedah haruslah memiliki tangan yang terampil dan stabil untuk melakukannya dengan hati-hati dan harus tepat. Pada minggu lalu saya membaca laporan tentang robot yang dikendalikan komputer yang dipandu oleh pencitraan 3D yang mampu melakukan perbaikan jantung eksternal pada jantung yang bermasalah. Lalu ada kamera yang mendeteksi setiap hal yang dilakukan oleh robot tersebut. Robot seketika mengikuti irama itu dan mampu melakukan operasi mikrovaskuler halus dengan cepat. Jadi sekarang bahkan ada robot-robot yang didesain dan disusun agar robot tersebut bisa membantu operasi tersebut. Nah, sama seperti ciri-ciri dokter bedah yang telah kita pelajari, dibutuhkan tangan yang terampil, yang cepat bergerak. Dibutuhkan pikiran yang tepat dan sangat sikap hati-hati. Karena jika sampai salah, pasien tersebut pasti akan mati. Banyak kasus mungkin pernah kita baca, ada orang yang meninggal setelah operasi, lalu ditemukan, ternyata di badannya ada tertinggal sarung tangan, ada tertinggal alat-alat medis. Sahabatku yang ada di rumah, bukan hanya dokter bedah saja yang dibutuhkan tangan yang terampil, sigap, dan sikap yang hati-hati. Dalam kehidupan kita pun, kita harus lakukan hal yang sama. Jika seorang dokter bedah harus terampil, sigap, dan berhati-hati, karena kegiatan operasinya menyangkut nyawa dari seseorang. Bagaimana dengan kita, yang kehidupan kita bukan hanya menyangkut kehidupan kita sekarang, tapi kehidupan kita di masa kekekalan, di mana kita akan berdiri nanti. Sahabatku yang ada di rumah, kehidupan kita ditentukan oleh bagaimana cara hidup kita sekarang. Tidak ada yang namanya masa transisi. Nanti kalau sudah mati disiksa dulu, tergantung seberapa banyak dosanya, baru kalau sudah selesai dikirim ke surga. Gak ada hal semacam itu. Itu adalah pemikiran manusia saja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab ajarkan ada orang-orang yang jahat dan ada orang-orang yang memilih untuk hidup benar. Orang yang jahat akan dibinasakan bersama dengan setan. Tidak ada kesempatan kedua di saat kita sudah mati. Dan pembinasaan ini
bukanlah dilakukan oleh karena Tuhan itu kejam dan hendak membinasakan orang-orang yang jahat, tapi karena pilihan kita. Karena hati yang keras tadi seperti di ayat inti yang kita baca. Hati yang keras yang tidak mau dibentuk. Hati yang keras yang tidak mau diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Kita akan dibinasakan. Tuhan rindu semua manusia bisa diselamatkan. Namun pertanyaannya adalah satu. Apakah kita mau menerima hati yang baru itu, yang Tuhan sudah sangat rindu untuk berikan dalam kehidupan kita? Mari kita lanjutkan kembali. Faktanya bahwa kita semua memiliki jantung atau hati yang rusak. Kita tahu dalam kehidupan kita, banyak dari kita, hampir semua manusia yang hidup di atas dunia ini dicemari oleh dosa. Sikap-sikap yang condong kepada mementingkan diri. Walaupun banyak orang yang sepertinya melakukan kegiatan pelayanan, tapi kalau di hatinya ada keinginan untuk diri yang dibanggakan, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang harus diubah. Dan semua kita memiliki resiko yang sama. Resiko kematian. Seperti di dalam kisah tentang transplantasi jantung tadi. Semua kita memiliki resiko untuk mati. Jika kita tidak melakukan pembedahan jantung, pembedahan hati yang baru dari Tuhan, kita tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Namun kabar baiknya adalah kita memiliki seorang dokter bedah, Tuhan yang luar biasa, yang memiliki donor hati untuk diberikan kepada kita. Dan kabar yang luar biasanya adalah kelangsungan hidup ini adalah 100%. Mengapa kita tidak memberikan hati yang lama kita kepada Tuhan? Untuk bisa mendapatkan hati yang baru, hati yang lama itu harus kita berikan kepada Tuhan. Harus kita tinggalkan. Karena kita tidak bisa memiliki hati yang lama yang jahat dan hati yang baru dari Tuhan. Harus ditinggalkan. Baru kita bisa memperoleh hati yang baru. Biarlah satu kalimat terakhir ini menjadi doa kita pada hari ini. Tuhan, meskipun saya tidak mampu memahami kasih-Mu yang mentransplantasi hati yang penuh kasih kepada saya yang lemah, namun saya berterima kasih kepadamu dan menghormati-Mu sebagai ahli pemberi kehidupan. Sahabatku yang ada di rumah, biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan, memberikan hati kita yang lama, sifat-sifat buruk kita yang lama, agar Tuhan bisa mencangkokkan hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang tidak mementingkan diri, yang jauh dari kecemaran dosa, agar sikap kita, kata-kata kita, kehidupan kita mengeluarkan buah-buah yang dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan dapat membahagiakan sesama kita. Sampai di sini pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Bagikan renungan ini kepada paling kurang satu orang pada hari ini tentang transplantasi jantung yang di dalam dunia kedokteran dan transplantasi jantung yang Tuhan hendak berikan dalam kehidupan masing-masing kita. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati dan Maranatha.